Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberi kesehatan. Untuk absennya nanti bisa kirim nama dan nomor absen di WhatsApp group. Sebelum memasuki materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kemunduran Islam dan munculnya gerakan pembaruan atau gerakan tajdid. Materi yang akan bahas yang pertama yaitu kejayaan Islam, yang kedua kemunduran kerajaan besar Islam, yang ketiga penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, dan yang terakhir munculnya gerakan tajdid atau gerakan pembaruan atau modernisasi Islam. Berikut materinya. Oke anak-anak, materi yang pertama yaitu kejayaan umat Islam. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau di Spanyol. Selain Istana Alhambra, terdapat juga Masjid Agung Cordoba. Dan di India terdapat Taj Mahal, yang kemudian menjadi ikon budaya di India. Serta juga merupakan peninggalan dari Daulah Islam, yaitu Kerajaan Mughal. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan oleh pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Selain itu, dalam bidang pengetahuan dan sains, Islam juga memiliki kejayaan, yaitu dari Ibnu Sina, yang telah mewujudkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan Muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Selain itu, terdapat juga ilmuwan Muslim, yakni Al-Khawarizmi, juga mengembangkan ilmu matematika, seperti aljabar dan algoritma. Kedua hal tersebut kita kenal hingga saat ini. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil temuan dari ilmuwan Islam, dengan sebutan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka 0 itu kepada mereka semua. Yang berikut ini merupakan gambaran dari Masjid Agung Cordoba yang ada di Spanyol, yang menjadi tanda bahwa di negara tersebut pernah mengalami kejayaan Islam. Dan juga Taj Mahal di India, yang merupakan peninggalan dari Daulah Islam Kerajaan Mughal. Oke, materi yang selanjutnya yaitu kemunduran kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Islam, khususnya di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan juga ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah tidak terbendung. Bagi sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah, karena pada Daulah Umayyah itulah hampir semua penguasa berasal dari bangsa Arab. Namun, bagi kalangan non-Arab,
mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipegang oleh keturunan mereka. Demikian halnya oleh orang-orang Persia. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka. Fanatisme kebangsaan ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Perselisihan yang semakin meruncing tersebut kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan yang ada di Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harga. Perekonomian masyarakat yang sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya dengan diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksana pemerintah memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintah pusat. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Lalu, faktor eksternal. Dalam faktor ini disebabkan perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang diterapkan oleh Daulah Bani Saljuk yang menyulitkan orang-orang Kristen berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam maupun Kristen. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhlantakkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung kurang lebih 40 hari, dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada waktu itu. Terbunuhnya Khalifah Al-Mustasim menjadi penanda berakhirnya dari Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, namun Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga mengalami yang sama, serta Daulah Mughal yang ada di India pun juga mengalami kemunduran. Dari beberapa pelajaran di atas, Syekh Amir Syakib Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama yaitu umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Padahal, kedua hal tersebut merupakan sumber pedoman hidup kita agar bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Padahal jelas-jelas kehidupan di dunia ini hanyalah fata morgana dan telah dicontohkan oleh generasi pendahulu Islam. Mereka ikhlas betul dalam menjalani misi sebagai hamba Allah tanpa melupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad adalah salah satu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, yang telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra, serta revolusi industri
hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh bangsa Barat atau Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Kemudian, ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad 15 hingga 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya, yang telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Misi politik yang menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan David the Emperor atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dengan penguasa negara Islam yang lainnya. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Bangsa-bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi atau yang dikenal dengan 3G, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis. Sembunyian mereka yaitu yang pertama, gold, untuk mencari keuntungan atau kekayaan. Yang kedua, glory, yaitu mencari kejayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, gospel, yakni menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Dengan demikian, Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh dengan perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Materi yang terakhir atau yang keempat yakni munculnya gerakan pembaruan dalam Islam atau gerakan tajdid, atau juga bisa disebut dengan modernisasi Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaruan, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam membangun sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Han dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad, karena ijtihad senantiasa dipergunakan dalam upaya penyesuaian ajaran agama Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing, sehingga berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa.
Itulah materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Jika ada yang mau tanyakan, bisa lewat komentar di YouTube atau dalam WhatsApp group. Sertakan nama dan juga nomor absen, karena untuk menilai keaktifan anak-anak semua. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.